kasih tahu, emang kenapa keluar kerja takut nggak ada gaji? Berarti antum takwanya masih kurang. Jadi ketika ada pembeli atau pelanggan kita, Kang, kok nggak ada yang kecil? Nanti kalau nggak habis gimana? Ya dibagiin. Subhanallah Ustaz, bisa berangkat umroh sampai 5 kali gratis, Ustaz. Gratis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran dimanapun berada, ada burger yang mewah tetapi berkah. Kenapa mewah? Karena beneran daging, beneran keju. Dan kenapa berkah? Karena memberdayakan pesantren. Nah, kita sekarang ngobrol dengan orang di balik itu yang punya gagasan besar, Kang Dhani. Ya, Kang, burger ini ada punya value. Bukan sembarang jualan burger. Yes, betul. Kalau jualan burger kan banyak. Ya, bahkan bukan cuma burger, nih pizza. Ya, giant pizza dan kasurupan ya. Ini banyak banget kan. Iya, ini pilihan rasanya. Masya Allah. Ada yang apa nih? Barbecue. Ini chicken mayonnaise. Dan bolognese. Masya Allah. Nah, pertanyaan saya nih awal-awalnya nih Kang. Memang punya restoran atau gimana cerita sampai ke hari ini? Jadi anak muda yang pada saat itu Ustaz keliling dunia. Lalu saya punya beberapa keluarga yang memang sudah duluan jadi profesinya punya sama seperti yang saya idamkan, yaitu jadi chef dan bisa keliling dunia, Eropa ya, ke Brazil bahkan ke Amerika. Nah pada saat itu dreamnya pastinya tentang dunia, belum ngaji dalam Ustaz. Tapi berjalannya waktu, ketika tahu kemudian seperti apa kerja di kapal pesiar, kemudian kerja di hotel seperti apa, ya akhirnya ketika putar balik hidayah itu datang, jadi rubah haluan. Yang tadinya pengen jadi chef terkenal, disebut chef kan keren ya, apalagi master chef waktu itu, waduh, profesi yang gagah gitu keren. Tapi saya bilang bismillah, ternyata masuk ke pesantren, jatuh cinta sama pesantren akhirnya. Jadi 2010 itu mulai kegiatan sosial sama teman-teman komunitas, volunteer, itu berbagi makanan. Nasi box biasa kan. Tapi pada saat itu saya bilang, kok kalau nasi box berarti sama seperti komunitas-komunitas yang lain kan. Sedangkan kita harus punya diferensiasi apa nih? Betul. Nah, makanya pada saat itu saya bilang, biar beda, kita ke pesantrennya, udah aja saya bilang masak di tempat gimana. Jadi saya tanya santri-santri itu, udah pernah makan chicken stick belum? Ya. Sudah pernah makan burger belum? Ya pasti belum. Iya. Kan makanannya tahu tempe sebenarnya. Yang sekarang lagi mahal-mahal ya tahu tempe kedelai. Jadi makanan pokok itu tahu tempe, sayur seadanya. Sedangkan PR mereka, tugas mereka berat. Menghafal Quran, baca hadis. Wah, itu lah kok makanannya karbo semua. Iya, sedang saya di hotel, itu makanan dibuang-buang, Ustaz. Kalau misalkan acara beres, itu kan ngelihat di tempat sampah itu makanan tuh, ngeri lah. Nggak boleh satupun makanan yang sisa dibawa pulang. Tapi halal kalau masuk tempat sampah. Ngeri tidak? Oh iya, dibuang ya. Haram masuk mulut. Tapi halal masuk tempat sampah. Kan itu bukan ajaran Islam. Makanya dari situ saya bilang, saya mau rubah mindsetnya di situ. Jadi kita masuk ke pesantren, kita mau muliakan para santri. Ya awalnya sih dapat ilmu, gimana caranya jadi pengusaha itu pakai modal doa. Ya itulah dimanfaatin saya main ke pesantren, ngasih makan mereka, minta doa dari mereka. Alhamdulillah dirizkin sama Allah Subhanahu Wa Taala. 2010, 2012 itu fase nambah ilmu terus dulu. Jadi saya belum berani action. Jadi benar-benar action ke pesantren itu ngajak orang banyak itu 2012 Ustaz. 2012 masak pertama kali spaghetti. Coba santri makan spaghetti. Keren, ningkatin taraf hidup. Iya, dulu pada saat awal itu hanya ada dana Rp1.500.000. Lalu kemudian kita masak buat 50 orang santri dengan asatidnya, dengan ustadz-ustadznya. Spaghetti. Itu cuma habis 500.000 Ustaz. Bayangkan. Masya Allah. Kalau kita belanja dan kita beli di restoran. Wah, satu porsinya ya berapa? 100. Iya, itu tadi karena saya basically-nya memang perhotelan. Saya bisa masak dan saya bisa ngitung kos. Daripada masak ini beli ke orang, lebih baik kita sendiri aja. Dan sisanya kita donasikan Ustaz. Jadi ketemulah pada saat itu nama komunitasnya Dunrat. Dunrat. Dunia. Makanya dibilang Dhani Dunrat itu.
dari Dunrat. Jadi kan usahanya jangan cuma dunia melulu. Iya. Akhirnya saya bikin komunitas Dunrat itu pokoknya diferensiasi dari komunitas kita kasih makan santri-santri itu dimuliakannya dengan masak langsung di pesantren. Jadi dari situ satu kali acara diposting dulu media sosial, baru Facebook saja yang terkenal, tidak ada IG seperti sekarang ya, apalagi TikTok. Pada saat diposting ternyata itu antusias dari para teman-teman, sahabat-sahabat donatur itu luar biasa sekali. Ayo Kang bikin acara lagi, seru kayaknya ini masaknya. Dan karena makanannya ya kayak gini di plating sobat santri. Iya. Kan itu kan mantap. Jadi kesan tersendiri buat mereka. Kemudian kita makan bersama. Jadi konsepnya pada saat itu saya bilang modalnya doa nih. Jadi cara dapat doanya gimana? Udah jangan menjanjikan bangun pesantren itu dengan uang, tapi dengan doa. Jadi saya datang itu, saya mau bantuin bangun masjidnya. Wah itu nanti kita ditagih terus. Saya bilang, saya datang ke sini, pesantren butuh apa? Yuk kita bareng-bareng berdoa yuk. Misalkan belum ada masjid, kita berdoanya gimana caranya? Kita makan bareng, silaturahim bareng, doa bareng. Jadi udah wasilah dari silaturahim, makan dan kemudian doa bareng itu, maka Allah yang hadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, 1 tahun berjalan dapat umroh gratis, Ustaz. Allah. Itu ngurusin santri. Siapa yang mengumrohkan? Om, adenya bapak tiba-tiba ngontak. Allah. Itu 1 tahun, Ustaz. Masya Allah, itu merinding, langsung saya nangis di situ. Ternyata betul. Kenapa saya dulu 5 tahun sampai 7 tahun bekerja susah keluarganya itu takut nggak dapat gaji. Sama Ustaz dikasih tahu, emang kenapa? Keluar kerja takut nggak ada gaji, berarti antum takwanya masih kurang. Digituin, sedangkan orang yang bertakwa itu rizkinya tidak disangka-sangka kan, berarti antum takwanya masih kurang. Digituin langsung keinget itu, dapat umroh nggak disangka-sangka, langsung pada saat itu mutusin Bismillah, udah saya mau khidmat sama pesantren, saya mau muliakan para santri dengan apa yang saya bisa pada saat itu, yaitu jadi koki aja, udah pokoknya masuk mau makan apa, yuk kita masak bareng-bareng gitu jadinya, dan ngajarin santrinya. Santri diajarin bikin roti. Bahkan alhamdulillah pesantren sudah ada yang bisa punya usaha sendiri roti santri. Jadi saya ngajarin bikin roti, lalu sampai sekarang santri ngajarin itu. Jadi namanya produknya Rosan. Roti santri dikemas, Ustaz. BUMP, Badan Usaha Milik Santri. Itu tadi. Pesantren. Jadi dari situ Ustaz, kita dikasih rezeki luar biasa, akhirnya punya usaha sendiri. Ya itu Giant Pizza ini. Giant Pizza ini usahanya antum sekarang. Itu tadi modal dong. Modal doa. Masya Allah. Ini jualan di Bandung, Cimahi. Kita tidak ekspansi dulu keluar kota. Belum ya. Fokus dulu. Karena ini kita bikin usahanya dakwah. Jadi saya bikin lagi konsep bisnisku madrasahku. Jadi di dalam bisnis kita ngajarin para pegawainya. Kita tidak sebut pegawai, Ustaz. Jadi yang ada di Kasurupan, yang ada di bisnis saya itu disebutnya adalah pasukan. Jadi ngaji wajib. Saum Senin Kamis wajib. Terus duha itu wajib. Jadi sebelum buka itu wayahnya semua harus ngaji dulu. Ya, Masya Allah. Jadi biar ngerjainnya nanti rezekinya siapa yang beli, udah nggak usah dipikirin. Makanya sampai lahirlah burger ini pun. Jadi ini dulu ya kakaknya. Inilah yang membiayai ini dan teman-teman pengusaha-pengusaha yang lain, Ustaz. Jadi berjamaah. Jadi bukan saya sendiri ya, tapi saya punya gagasan. Dan alhamdulillah ini kemasannya dikasih free, gratis. Ya, kan ini satu kemasannya ini kalau beli kan lumayan. Kali berapa? Iya, makanya kita dikasih free. Daging burgernya dikasih murah, rotinya dikasih murah. Itu kegiatan yang namanya Allah kasih jalan. Itu tadi. Allah kasih jalan. Yang paling dahsyatnya Allah kasih ilmu sebetulnya. Kan kalau kita bertakwa, Allah yang akan ngajarin langsung ya Ustaz ya. Udah pokoknya mah konsep kita bertakwa. Allah yang nanti ngajarin langsungnya gimana sih bisnis ini, marketingnya gimana, itu nggak usah dipelajarin dulu sampai kita ngeluarin banyak uang. Ya jadi stres duluan kan. Nah makanya kata Agim ingat pokoknya banyakin zikir, sedikit mikir, langsung ikhtiar. Dari situ ketemu konsep. Bahkan sekarang saya bilang bangun banyak-banyak bisnis lalu diwakafin. Serius jalanin, nanti Allah yang gedein. Udah nggak usah mikirin. Itu tadi. Sampailah sekarang hari ini perjalanan beliau yang begitu rupa sampai hari ini. Nah, sekarang setelah ini ada bergerak, ada pizza. Antum punya dream apa? Ya, pastinya dreamnya adalah membalikan lagi para pengusaha terutama biar sadar wakaf. Karena tidak lain tidak bukan
yang akan mengangkat pemimpin yang soleh itu adalah pengusaha-pengusaha yang soleh. Betul. Hari ini betul. kita punya pemimpin. Ya, dan diangkat pengusaha yang tidak soleh. Betul. Makanya saya pengen pengusaha-pengusaha nanti itu seluruhnya paham betul tentang apa itu wakaf. Karena para sahabat dulu, seluruh tidak ada yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf. Jadi tidak ada yang tidak punya wakaf. Betul. Makanya harus balik lagi kembali itu goals besarnya. Iya. Kan kebayang kalau misalkan ada 100 cabang, kenapa nggak 2 cabangnya diwakafkan? Keuntungannya udah langsung buat pesantren. Jadi udah nggak usah lagi tentang posisinya momentum, bangun masjid, kemudian kita donasi, ya momentum. Ya. Nanti beres masjidnya donasinya berhenti. Tapi kalau wakaf, Ustadz, kebayang nggak? Itu bangun masjid dari profit saja dan antum tahu nggak? Ini peralatannya canggih banget. Masya Allah. Dari mana? Wakaf. Lah, itu tadi. Dan saya baru tahu ternyata yang kita pakai ini mahal. Ini mahal, bukan yang murah. Kemarin ke seorang artis terkenal di Indonesia, terkenal. Dia bilang apa? Followernya puluhan juta. Ustadz, ini peralatan cinta Quran ya? Ini peralatan mahal, Ustadz. Masya Allah. Beneran tuh bilang. Dari wakaf. Itu tadi, Ustadz. Dan kebayang pahalanya ya. Ngalir loh, bayangin. Betul. Berapa konten ini. Ya. Dengan subscriber digabung bisa 1 juta lebih. Masya Allah. Itu tadi. Jadi saya burger ini menjadi wakaf, trigger, Ustadz. Dan ternyata wakaf itu tidak perlu dulu yang mahal. Kalau belum bisa. Ya, tapi diikhtiarkan harus bisa. Sebagaimana Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Tapi belum nyampe di level sana. Bayangkan seorang Bilal saja bisa punya wakafnya. Padahal beliau seorang azin gitu ya. Ya makanya jangan berkecil hati. Wakaf itu nggak harus yang besar. Bahkan dia punya tenaga, wakafkan tenaganya. Dia punya ide, wakafkan idenya. Ya, antum ilmu. Ya, makanya tadi ya goal besarnya dari unit bisnis ini, Ustadz. Pengen menyadarkan kembali umat ini yang sedang tertidur. Bagaimana kemudian pondasi seluruh kebaikan yang ada di muka bumi ini, pondasinya adalah wakaf. Masya Allah. Indah banget ya. Nah sekarang dream antum seperti itu. Ini banyak yang nonton nih. Dan banyak yang menyebarkan ini. Amin, ya sebarkan. Supaya apa? Ngedukung dreamnya antum. Supaya dimudahkan oleh Allah. Amin, ya Rabb. Nah kemudian ini sekarang sudah berapa pesantren yang antum bantu? Kelola ya. Untuk nih kasih ilmunya, kasih programnya. Kalau unit bisnisnya yang sudah diinstal baru 3 pesantren. Tapi kalau seluruh keuntungannya yang disebar itu udah banyak. Iya, keuntungannya udah disebar. Jadi kita ke pesantren A kasih. Jadi biar dapat berkahnya itu. Jadi secara sistem bisnisnya kita baru bikin di 3 pesantren. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan bahkan unit bisnis yang lainnya. Ini hanya kan saya bilang ini hanya sebagai trigger kenapa namanya juga bergerak, Ustaz. Karena saya ngambil filosofinya di dalam pergerakan ada keberkahan. Betul. Dan keberkahan itu intinya adalah ziyadatul khair. Betul. Jadi kalau ada kebaikan, tambah kebaikan lagi berarti alhamdulillah berkah. Nah, keuntungannya sedikit, yang penting mah berkah nggak apa-apa lah. Gitu. Betul. Dan antum melihat air yang bergerak itu bening bersih. Tapi kalau air yang diem itu bau dan dia banyak najis di dalamnya. Itu tadi. Bergerak lah. Dan darah antum itu kalau darahnya nggak bisa bergerak, stroke loh. Ya kan? Bergerak, bener ini namanya bagus banget ya. Nah kita ngobrolin ke pizza. Ini tadi burger tuh udah jelas ya, enak, mudah dibuat, mudah disajikan. Ini gimana dengan pizza? Dengan pizza ini prosesnya. Pizza kan makanan Itali gitu ya. Ini inspirasinya dari mana? Itu pada saat dulu dapat umroh gratis, Ustaz. Jadi main ke Masjidil Haram sama di Madinah itu. Gede-gede kan ada yang kecil-kecil, Ustaz. Iya, ayamnya segede gitu. Jadi di-share gampang. Nah, pada saat saya pulang, saya harus bikin makanan yang makanan ini bukan buat sendirian. Buat di-share. Jadi ada dakwahnya. Jadi ketika ada pembeli atau pelanggan kita, Kang, kok nggak ada yang kecil? Nanti kalau nggak habis gimana? Ya dibagiin. Jadi saya bilang, kalau ada beli, biasakanlah berbagi. Karena orang itu kan mikirnya tentang dirinya sendiri, keluarganya sendiri. Ya, saya bilang, udah mah murah, banyak. Terus gimana kalau sisa? Ya bagiin. Kan murah kan gitu. Makanya konsepnya dari awal dulu sampai sekarang kita bangun bisnis itu, saya nggak mau mahal. Karena saya belajar dari Ustadz ilmu fikih tentang wakaf. Para sahabat dulu halal hukumnya menjual makanan untungnya berapapun. Silahkan. Tapi kalau bahas peradaban, ada di derajat kemuliaan. Jadi saya lebih baik
ada untungnya sedikit, yang penting berkah daripada ngambil untung besar banyak. Tapi lebih bagus lagi banyak dan berkah. Udah yang banyak yang berkah itu yang dahsyatnya kan. Allahu Akbar. Jadi ini kalau satu ini tuh berapa lama ini buatnya? Buatnya dari 0 sampai jadi pizza ini kurang lebih di 35 menit sampai 40 menit Ustadz. Jadi setiap ada yang beli prosesnya itu kurang lebih segitu. Dan ini dadakan semuanya. Kita tidak adonannya tidak di stok dulu. Jadi setiap Ustadz pesen nih, itu langsung kita bikin dari awal. Oh gitu. Nah, jadi fresh. Iya. Dan ini alhamdulillah Ustadz berkahnya silaturahim. Tahun 2018 ini nyampe di Mekah. Ini Dibawa. Naik pesawat Garuda. Masya Allah. Naik pesawat pizza aja udah umroh dia. Umroh. Dan alhamdulillah saya sendiri yang bawanya. Karena kebetulan dapat rezeki pada saat itu umrohnya yang punya itu mempercayakan saya sebagai ini pembimbing ya, ngebantuin pembimbing ya, jadi bukan pembimbing utama. Saya sharing di sana tentang bisnis, kemudian bagaimana membangun bisnis. Nah, di sana dikasih rezeki, ternyata pilotnya temen tadi. Ya Allah, nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Allah atur. Kang, antum naik pesawat yang saya supirin. Allah. Pokoknya nggak mau tahu, antum bawain aneh 2 pizza. Oh, dibawain. Aneh bawain. Nanti pokoknya ini bisa nyampe kan. Biasanya kan kalau bawa barang gini kan gede nggak boleh. Iya ya. Tapi karena bawa pilot. Karena yang punyanya pilot. Caranya Allah tuh ya. Dahsyat. Ini sampai di Masjidil Haram itu bukan cuma dus Ustadz. Sampai di Ajiat Makarim itu ada isinya. Dan saya kasih sama Ustadz yang jadi pembimbing biasa jadi muntaib di sana, ada isinya ini. Iya, karena kalau antum buat di sana gimana buat dengan alatnya? Dan itu, antum bawa kan nggak mudah. Aneh bawa dan isinya tah. Lalu saya, ya Rob, ini berkahnya dari kegiatan. Makanya udah nggak usah teman-teman berkecil hati, siapapun dia yang punya mimpi, kalau dia punya Allah mah, ya Ustaz sering bilang kan, kecil gitu. Alhamdulillah. Dahsyat teman-teman ya. Ini luar biasa, ini beneran. Saya baru kepikiran nggak ada yang mustahil, bahkan hanya untuk bawain pizza. Allah punya cara. Punya cara. Subhanallah itu. Allah punya cara, dengan caranya yang indah. Pilotnya temen. Kok jadi bisa kan kadang-kadang kalau janjian belum tentu bisa belum juga bisa. Kan pilot di mana, kita penerbangan kapan gitu. Jadi loh. masuk pesawat itu pas lagi boarding itu, ini mah udah punya spesial orderan pesanannya pilot, jadi nggak ada yang berani ngalangin Ustaz. Jadi seakan-akan Allah mau bilang ke antum, ini akan dapat keberkahan masuk ke Makkah dan Madinah, Masya Allah. Dan lahirlah ini sekarang. Karena usaha dari pizzanya. Itu tadi. Bahkan Ustadz, ini yang bikin pizza ini, loyangnya saja nggak ngerti Ustadz. Ya santri ya. Loyang. Jadi waktu pada saat saya bilang, tolong ambilin loyang. Siap. Ke belakang tuh dia. Tapi kok lama-lama nggak kebalik lagi. Bingung loyang itu apa? Saya samperin, ternyata kalau loyang itu apa Kang? Nggak nanya di depan. Sampai sebegitunya coba. Dan alhamdulillahnya berkah dari situ, sabar kita mendidik orang dan tahu dari Ustadz ilmunya tentang mendidik orang itu pahalanya surga, ya udah aja dijalanin secapek apapun sampai sekarang. Insya Allah. Gitu, Masya Allah, Ustaz. Indah banget ya. Tapi ngobrol-ngobrol, akhirnya berapa kali antum umroh? Subhanallah Ustadz, bisa berangkat umroh sampai 5 kali gratis, Ustadz. Gratis? Gratis 5 kalinya berangkatin semua. Benar tuh, memuliakan Quran, dimuliakan oleh Quran. Akbar. Kok bisa gratis? Iya. 2014 itu diberangkatkannya wasilah dari berbagi, Om yang berangkatkan. 2018 wasilah dari silaturahim, bertemu sama pengusaha travel yang saya kebagian jadi pendamping Ustadz pembimbing untuk bikin program umroh sambil motivasi bisnis. Allah, jadi caranya lagi. Subhanallah, nggak pernah kebayang sampai. Kalau bayar berapa ratus juta itu udah 5 kali. Bukan cuman bayar, nggak bayar, tapi kan dibayar juga. Kan disuruh. Iya, dibayar juga. Subhanallah. Dan bukan hanya itu, nilainya belum tentu bisa berulang itu. Nggak kebayang sama saya. Dan yang paling dahsyatnya, sampai pernah cari tempat lokasi untuk buka Giant Pizza ini di Makkah, Ustaz. Gimana tuh ceritanya? Jadi owner dari salah satu perusahaan travel ini mempercayakan saya untuk bikin usaha baru, unit bisnis baru, yaitu kuliner di Mekah, Ustaz. Dan produknya Giant Pizza. Terus gimana? Belum dilanjutin? Keburu pandemi. Saya udah sampai survei, Ustaz. Masya Allah. Kebayang nggak, Ustaz? Ustaz udah pernah nanya tempat di P3, Tower Zamzam? Iya. Udah pernah nanya? Belum. Ini saya udah pernah nanya di situ. Karena nyari tempat. Berapa? Sewa tempat di P3, tempat orang jamaah itu istirahat. Iya, tempat makan itu.
Space-nya kurang lebih 4 meter ke 6 meter. 624 meter. Itu sewa 1 tahunnya. 1 juta real, Ustaz. 1 juta real kali 3.500, 4.500-an. 4.000-an lah, kurang lebih 4M. Baru sewa tempatnya. Belum izin ini Ya, itu segala. makanya Masya Allah. Bismillah, kita doakan, kita Ya, doakan. Rob, Jadi nih. Ya Rob, Jadi. mudah-mudahan. Amin. Bismillah. Ya Allah. Ini beres pandemi ini sekarang kita sudah Kan mulai mau berangkat umroh ya, lagi. mudah-mudahan Allah kasih takdir terbaik buat khidmat kita sama para jemaah Iya, iya. yang mau pizza lokal ada di sana, jadi nggak usah jauh-jauh. Masya Allah. Amin ya Rob. Teman-teman, ini luar biasa ya. Dari pizza inilah lahir burger, burgernya bergerak, memberdayakan santri, membuat santri produktif dan uang keuntungannya untuk menghidupkan lagi pesantren-pesantren. Ini value yang mahal sekali. Ya, ini yang saya sebut dengan penggerak perubahan. Karena antum ini sudah menggerakkan perubahan, bergerak dari burger. Yes. Burger bergerak, Burger Masya bergerak. Allah, luar biasa, Alhamdulillah. Dan satu lagi, pesantren kita di Cinta Quran Center di Bintaro, mohon dibimbing, diajar, Amin. Yap, biar salam, santri-santrinya jago buat pizza, jago buat Amin. burger, Amin. dan insya Allah mudah-mudahan nanti santri saya minta buat usaha burger. Yes. Yang paling dahsyat nanti usahanya betul-betul bergerak, Ustaz. Jadi nanti pakainya bukan Moving, stand. Jadi ya. pakainya food truck. Betul. Dan itu food trucknya punya Cinta Quran. Wih, keren. Bukan burger. Jadi, deal. Keren kan? Masya Allah. Food trucknya. Iya, dia berbagi tiap Jumat berbagi. Kelihatan. Masuk pesantren. Masya Dakwahnya Allah. jadi nyata real. Cakep. Bismillah. Siap ya? Bismillah Ustaz. Barakallah. Doain. Alhamdulillah. Kita bisa ngumpulin dan kita sekarang ngumpulin food trucknya itu tadi. Ya, Mudah-mudahan insya Allah siap. Bisa. Insya Allah kumpul ya. kita Amin. selalu progresif ya untuk begini-begini ya teman-teman semuanya, terima kasih. Dan simak terus Kata UFK edisi berikutnya. Jangan lupa klik link di bawah ini untuk berwakaf untuk penyelesaian studio Cinta Quran Center, Cinta Quran Creative Studio, maaf. Dan wakaf itu semuanya mengalirkan pahala abadi untuk semuanya. Bayangkan live streamingnya nggak pernah berhenti. Bayangkan kontennya selalu menginspirasi. Bayangkan pula pahala yang terhadirkan untuk antum semuanya. Kang Dani, makasih banyak. Luar biasa, dapat banyak pelajaran betapa dahsyatnya Allah menurunkan pertolongan. Alhamdulillah. Dan saya doakan tahun ini sudah bisa ngomong. Amin ya Rob, amin. Ya. Syukuran. Doain dari para santri dan teman-teman jamaah semua, amin. Insyaallah. Amin. Ya, ini soalnya lagi pacaran terus. Saya bilang udah berhenti pacaran, jadilah ayah ya. Amin ya Rob. Jadi kata beliau, biar kata Allah kami harus menikmati kebersamaan dulu. Ya, ini kisahnya bisa part 3 lagi nih. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran, di tanah ini seluas 1000 meter akan dibangun epicentrum Cinta Quran. Disinilah seluruh pusat kegiatan Cinta Quran, dari mulai membebaskan buta aksara Quran, membantu duafa, menyalurkan zakat, bahkan sampai seluruh aktivitas dakwah Cinta Quran Foundation akan ada di tempat ini. Saya mengajak sahabat semuanya untuk memiliki saham. Yang saham itu selalu untung, tidak pernah rugi dan mengalir abadi. Saham itu adalah wakaf di epicentrum dakwah Cinta Quran Foundation. Dari sinilah seluruh perubahan itu terjadi, dari sinilah Indonesia Cinta Quran itu terwujud. Yuk ikutan, ajak keluarga, sahabat dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.